Shalom, selamat sore saudara-saudara semuanya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di acara Soan Gusti edisi Oktober 2025. Bagaimana kabar saudara semua? Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara semua, kalau kita lihat setiap hari kita selalu disibukkan dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, keluarga, bahkan rutinitas yang sering membuat kita lupa untuk selalu berhenti sejenak. Melalui ibadah malam ini, kita diajak untuk melangkah keluar sebentar dari kesibukan itu, mengambil waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan, menyegarkan hati dan menenangkan jiwa kita. Oleh karenanya, tema kita di bulan Oktober 2025 untuk Soan Gusti ini adalah mengambil jarak, yang diambil dari Markus 6 ayatnya yang ke-30 sampai 34. Kita akan belajar bersama bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya untuk berhenti sejenak. Demikian juga kita diajak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menemukan kekuatan yang baru. Jadi mari kita buka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Kita serahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang indah di hadapannya. Mari kita sama-sama pujikan lagu pertama kita, Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bacaan ayat dari Markus 1 ayat 35 sampai dengan 39. Saya ulangi, bacaan ayat dari Markus 1 ayat 35 sampai dengan 39. Demikianlah firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara-saudara semua, setelah kita datang membawa hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan, mari sekarang kita mengarahkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab di tengah segala hal yang ada di dunia ini bisa tawarkan, hanya Yesuslah yang paling indah, yang paling berharga dalam hidup kita. Dan mari kita bersama-sama menyatakan itu melalui pujian, "Yesusku, kau terindah." Dengarkan baik saudara. Saudara dan saya hidup sampai detik ini itu karena kasih setia Tuhan. Itu karena kemurahan-Nya. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau kaya. Semua karena anugerah-Nya yang melimpah dalam hidup kita. Sebabnya bersyukurlah. Biarlah kita menyembah karena kita mengasihi. Biarlah kita mengangkat tangan karena kita mencintai Dia. Biarlah kita mengagungkan Dia, lahir dari hati kita yang dalam. Karena kebaikan dan kasih-Nya yang tiada bisa diukur dengan apapun. Bersyukurlah kita punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang kasih-Nya mengatasi segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur di hadapan Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu.
karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa, ini hati kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Sungguh keindahan-Mu tiada taranya Tuhan. Ku membawa hidup, kami persembahkan hidup kami Tuhan sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yesus, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang gemuruh buat Tuhan. Oh. Come on, say. Ku datang dengan syukurku membawa
Mari saudara, sebelum kita melanjutkan ibadah sowan Gusti ini, mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita hanya ke dalam tangan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Walau kami hanya bisa berkumpul secara online Tuhan, tapi kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu yang berbicara. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mengerti, menerima dan melakukan firman yang akan disampaikan. Amin. Ada sukacita hari ini? Mari kita nyatakan iman kita, walau gunung tak berpindah, kasih setia Tuhan tetap untuk selamanya. Mari kita pujikan bersama-sama lagu Walau Gunung Tak Berpindah. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Iman kami berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat.
sembah Dia. Mari sembah Dia, mari kita mau berdoa buat generasi. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan selalu menyatakan kebaikan-Nya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendengarkan kesaksian ini, dan biarlah melalui kesaksian yang akan kita dengar, iman kita semakin kuat dan hati kita semakin penuh ucapan syukur. Shalom Jemaat SCC yang saya kasihi, pagi ini senang sekali menyapa Anda semuanya. Hari ini saya ingin berbicara tentang kayu aras. Kayu aras adalah jenis kayu yang seringkali disebut di dalam Alkitab. Mungkin Anda bertanya-tanya, seperti apakah kayu aras itu? Sehingga di dalam Alkitab seringkali menggunakan metafora kayu aras. Kita mengerti bahwa kayu aras itu adalah kayu yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Ini kayu yang terbaik di antara jenis kayu yang lain. Digunakan untuk tiang penyangga istana, bahkan digunakan juga untuk pembangunan bait suci. Itu sebabnya tidak heran bahwa kayu aras adalah salah satu jenis kayu terbaik di sepanjang sejarah zaman. Yang menarik dari kayu aras adalah tidak hanya kualitasnya yang baik, tetapi kayu aras ini adalah satu jenis pohon yang sangat kuat. Diterpa perubahan musim seperti apapun, kayu aras ini sangat tahan cuaca. Dan yang menarik adalah semakin lama kayu aras ini tidak semakin lapuk, tetapi justru bertambah kuat lagi. Nah, kita belajar di dalam Alkitab, di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 dikatakan seperti ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ibu bapak saudara semuanya, kita mengerti bahwa perjalanan hidup tidak selalu mulus. Langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata, bahwa laut pun tidak selalu tenang. Ada waktu di mana guncangan itu terjadi. Ada waktu di mana masalah, tekanan dalam hidup terjadi. Walau demikian, jadilah seperti pohon aras yang kuat. Jadilah orang yang sejuk di tempat yang panas. Jadilah orang yang besar di tempat yang sempit. Jadilah orang yang tenang di tengah badai. Jadilah orang yang tetap tegar di masa sukar. Dan jadilah percaya dalam situasi ketidakpastian. Itulah kualitas pohon aras. Itulah kualitas kehidupan orang percaya yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kalaupun Anda mengalami tantangan dalam hidup, mari kita ingat firman Tuhan hari ini. Sebab sesungguhnya kita seperti pohon kayu aras yang ditanam di bait Allah. Kita semuanya ditentukan menjadi orang yang kuat dan tangguh dalam menghadapi apapun pergumulan hidup. Tuhan memberkati Anda. Saudara-saudara, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saat ini mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama mengangkat penyembahan kita, mengakui bahwa hanya Dia yang layak ditinggikan. Kita nyanyikan lagu Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ini kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat
Untuk mengawali renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tidak lupa kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada hari ini, sehingga firman-Mu bisa menjadi makanan rohani bagi jiwa dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan ayat dari Markus 6 ayat 30 sampai 34. Saya ulangi, bacaan ayat dari Markus 6 ayat 30 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Shalom saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus. Firman hari ini terambil dari bacaan Markus 1 ayat 35 sampai 39, Markus 6 ayat 30 sampai 34, dan Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Dengan judul Mengambil Jarak dan Retreat. Retreat adalah kegiatan yang sangat umum di kalangan gereja. Kegiatan ini identik dengan pergi ke rumah di daerah yang sejuk dan sunyi, biasanya di pedesaan, pegunungan, atau yang lainnya, serta dilaksanakan ketika musim liburan. Selain bertujuan untuk pembinaan iman, retreat juga bertujuan untuk membangun relasi kesatuan dengan sesama. Hal ini menjadikan retreat sangat ditunggu-tunggu oleh jemaat. Isian acaranya pun dikemas sedemikian rupa. Ada sesi materi, sesi doa, sharing bersama, outbound, dan kegiatan menyenangkan lainnya. Bahkan retreat ini disiapkan sangat matang dari jauh-jauh hari. Namun apakah makna retreat itu sendiri? Retreat adalah waktu untuk menarik diri sejenak atau mengambil jarak dari rutinitas sehari-hari, sehingga dapat merenungkan relasi dengan Tuhan dan sesama secara lebih mendalam. Tidak terganggu oleh kebisingan rutinitas yang sering dijalani. Dari penjelasan ini, retreat ini bisa dilakukan sebagai aktivitas yang sifatnya personal, misalnya saat teduh sehari-hari, dan yang sifatnya komunal, secara khusus seperti kegiatan yang dilakukan oleh gereja selama ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam keempat Injil, Yesus disebutkan sering pergi menarik diri dan berdoa di tempat-tempat yang sepi. Dalam keheningan ia berdoa, dan setelah itu ia kembali untuk melanjutkan misinya dengan energi yang baru, sehingga pelayanannya semakin berdampak dan semakin luas. Dalam bacaan Markus mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang menyepi dan beristirahat. Ia tidak bersantai-santai,
tetapi waktu istirahat itu dipahami sebagai waktu di mana ia merenung. Yesus tidak hanya bekerja keras dalam pelayanan, tapi juga tahu kapan harus berhenti dan mencari kekuatan dari Bapa. Yesus bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi ia juga mendorong para murid agar mengambil waktu dan jarak dari rutinitas mereka. Ini menandakan bahwa proses mengambil jarak bukan sesuatu yang bersifat egois, tetapi justru memancarkan inspirasi. Pada bacaan dalam Yohanes dikisahkan Tuhan Yesus menarik diri karena hendak dijadikan raja oleh orang-orang banyak. Logis karena popularitas Yesus yang luar biasa besar. Terlebih lagi setelah ia melakukan mujizat memberi makan ribuan orang. Tidak heran jika banyak orang ingin menjadikannya sebagai pemimpin. Tetapi Yesus tidak berpikir demikian. Karena yang menjadi fokus adalah kehendak Bapa, yakni jalan kasih dan kerendahan hati. Bukan ketenaran, pujian, popularitas, dan keuntungan dunia yang menjadi arah pelayanannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap mengambil jarak atau retreat ini adalah sebuah keharusan karena kita membutuhkannya. Beristirahat bukanlah sesuatu yang egois, tetapi tindakan yang dilakukan atas kesadaran cinta kasih. Sebagaimana Tuhan Yesus, dengan beristirahat kita akan mendapatkan energi dan semangat yang baru untuk fokus pada panggilan pelayanan kita. Retreat khususnya untuk keluarga adalah kegiatan yang sangat penting dan bermanfaat karena memberi ruang bagi anggota keluarga untuk berhenti sejenak dari kesibukan, mempererat, bahkan memulihkan relasi satu sama lain, dan membangun spiritualitas bersama. Retreat bukan sekedar liburan dan tidak harus dilakukan dengan kegiatan yang rumit atau membutuhkan dana yang banyak. Retreat dapat dilakukan dengan hanya mengambil waktu hening sejenak dan berfokus pada persekutuan cinta kasih dengan Allah, yakni dengan memaksimalkan apa yang selama ini sudah kita lakukan secara pribadi maupun bersama dengan anggota keluarga. Keluarga dapat menjadi ruang hening dan tempat istirahat agar setiap anggota keluarga dapat berjumpa dengan Allah. Itu tadi firman yang boleh kami berikan kepada saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup dan berbicara langsung kepada hati kami. Bimbing kami untuk memahami setiap rencana-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Berikan kepada kami hikmat dan kekuatan untuk mengasihi dan memahami setiap kehendak Tuhan. Firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami, membimbing kami menuju jalan yang benar. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Bantu kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan yang sudah kita terima dengan hati yang penuh ucapan syukur. Biarlah hidup kita senantiasa menjadi pujian bagi namanya. Mari bersama kita nyanyikan lagu Nyanyi Pujian Bagimu Tuhan. Siapa rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari memuji Dia lebih lagi.
pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Satu kali lagi kan, nyanyi pujian bagimu Tuhan,
Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara, kita satukan hati kita dan kita mau menaikkan doa syafaat kita. Kita mau berdoa untuk kehidupan kita, keluarga, bangsa, dan gereja, supaya kasih Tuhan terus selalu dinyatakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, aku datang berdoa dan bersyukur atas semua yang telah Engkau berikan dalam hidup kami, terutama juga bagi keluarga kami. Mohon berikanlah kami kebijaksanaan dan kesabaran dalam keluarga ini. Semoga kami saling mengasihi dan mendukung satu sama lain dalam kebaikan-Mu. Semoga Engkau ya Kristus senantiasa melimpahkan keluarga kami dengan kesehatan, rezeki, dan berkat cinta-Mu yang luar biasa. Hadirlah di tengah keluarga kami, tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami. Semoga kami semua selalu diliputi dengan kasih, damai, dan sukacita-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kembali kami datang menghadap tahta hadirat-Mu yang maha kudus. Saat ini kami mengangkat tangan dan berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Engkau yang membangun gereja-Mu di setiap suku dan bangsa. Kami memohon agar Engkau terus meneguhkan dan memperkuat gereja-Mu di tengah segala tantangan yang dihadapi. Kami berdoa agar setiap gereja dimanapun berada tetap kuat dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan. Di tengah penganiayaan, intimidasi, dan ketidakadilan, kiranya Engkau memberikan keberanian kepada umat-Mu untuk tetap setia dan tidak goyah dalam iman. Teguhkan hati pemimpin gereja dan umat dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga mereka tetap berdiri kokoh di dasar Kristus yang sejati. Tuhan Yesus, kami memohon agar melalui gereja-gereja ini, kasih-Mu dapat terus disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Pakailah gereja-Mu sebagai alat yang membawa kasih, pengharapan, dan damai sejahtera kepada mereka yang membutuhkan. Biarlah melalui tindakan dan perkataan gereja, banyak orang dapat merasakan kasih-Mu yang tidak terbatas dan menerima keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kami menyerahkan setiap gereja di tangan-Mu, yakin bahwa Engkau akan menuntun mereka di jalan yang benar, memperlengkapi mereka dengan segala yang mereka butuhkan, dan memakai mereka untuk menggenapi rencana-Mu di bumi ini. Kami juga berdoa terkhusus untuk gereja kami GKJ Plengkung. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kasih, dan keteladanan untuk Bapak dan Ibu Pendeta, pemimpin gereja, dan pelayan jemaat, agar mereka dapat membimbing umat dengan baik. Kami memohon agar Roh Kudus menyentuh hati jemaat untuk menerima firman Tuhan, menguatkan iman mereka, dan mendorong pertumbuhan dalam kasih setia serta kebenaran. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan pertolongan bagi anggota jemaat yang saat ini sedang mengalami pergumulan, baik dalam pekerjaan, kesehatan, keluarga, maupun masalah pribadi.
Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerinduan untuk memohon berkat-Mu atas usaha renovasi gereja kami GKJ Plengkung. Ya Tuhan, jadikanlah renovasi ini sebagai proses pembaharuan dan pengudusan, bukan hanya pada bangunan fisik, tetapi juga pada semangat dan iman kami sebagai komunitas gereja. Berkatilah para pekerja dan semua yang terlibat dalam pekerjaan ini, agar mereka dilindungi, diberi kekuatan dan kemampuan untuk bekerja dengan baik dan aman. Jauhkanlah dari segala bahaya dan kecelakaan. Berkatilah juga para donatur dan umat yang telah memberikan dukungan, agar mereka tetap setia dalam memberikan persembahan sebagai wujud kasih dan rasa syukur kepadamu. Berkatilah juga para penatua, pendeta, majelis, dan seluruh warga jemaat, agar kami tetap dipersatukan dalam kasih-Mu, saling mendukung dan memiliki hati yang bersukacita dalam proses pembangunan rumah-Mu ini. Setiap langkah dalam renovasi ini menjadi sarana untuk semakin memuliakan nama-Mu dan membawa keselamatan bagi dunia. Kami percaya Engkaulah sumber segala kekuatan dan hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa untuk kasih karunia penyertaan-Mu. Saat ini kami kembali lagi menghadap hadirat-Mu. Kami saat ini berdoa Tuhan, bersatu hati. Kami berdoa bagi negara tercinta kami Indonesia, yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kami mohon Tuhan, Kau boleh senantiasa memberkati Tuhan setiap pemimpin bangsa negeri ini, pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka sungguh boleh menjadikan bangsa kami menjadi aman, damai, tentram, dan seturut dengan kehendak-Mu. Kau boleh memberikan kebijaksanaan Tuhan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Biarlah semua yang jangan diambil sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah negeri Indonesia menjadi negeri yang aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih Bapa. Ini doa kami berdoa untuk negeri ini. Semuanya yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kami yang hidup. Haleluya. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami datang di hadapan-Mu melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami menaikkan doa syafaat kami bagi pekerjaan dan studi. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri, dan ampunilah kami ketika kami melakukan kesalahan. Kami ingin menaikkan doa untuk pekerjaan kami. Ajari kami bekerja dengan jujur, tekun, dan rendah hati. Kiranya Tuhan dapat memberikan hikmat saat mengambil keputusan. Lembutkanlah kami ketika berbicara, dan berikanlah kami keteguhan memegang nilai-nilai yang benar. Tuhan, kiranya Tuhan juga pulihkan relasi kerja yang renggang, dan tolonglah kami mengelola waktu serta ritme istirahat kami dengan bijaksana. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang saat ini sedang memasuki dunia kerja atau beralih tugas. Kiranya Tuhan dapat tempatkan mereka pada ladang yang Engkau kehendaki, sehingga pekerjaan mereka dapat menjadi terang dan pelita bagi orang lain. Bimbinglah juga para pemimpin supaya adil, bertanggung jawab, dan mau melayani. Kami juga ingin menaikkan doa kami untuk studi kami. Kiranya Tuhan dapat membangkitkan semangat belajar kami, konsentrasi, serta disiplin kami ketika belajar. Tuntunlah kami mempersiapkan ujian-ujian dan presentasi yang harus kami lakukan, serta ketika kami menjalankan riset dan penulisan skripsi atau tesis. Kiranya jauhkanlah kami dari kecurangan, segala bentuk tindakan yang mencoreng integritas kami dalam hati dan tindakan. Cukupkanlah kebutuhan studi kami ya Tuhan, dan hadirkanlah orang-orang, keluarga, sahabat, dan pembimbing yang dapat memberi dukungan serta nasihat yang membangun. Berkati juga para guru dan dosen dengan kesehatan, kesabaran, dan sukacita ketika mengajar. Di tengah tekanan pekerjaan dan studi, kiranya Tuhan dapat memberikan kami damai sejahtera, keberanian, dan kreativitas. Kiranya Tuhan dapat membukakan jalan ketika kami menemukan kebuntuan.
Semuanya itu kami serahkan dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas persekutuan ini yang telah memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih untuk setiap janji dan doa yang Tuhan kabulkan. Lindungi kami saat kami kembali dalam aktivitas kami setiap hari, dan tetap hidupkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus. Bantu kami menjadi terang di tengah dunia ini Tuhan, dan kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menutup persekutuan ini dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Saya ulangi, bacaan ayat dari Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus, kini terimalah berkat Tuhan. Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Demikianlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, rahmat dan pemeliharaan Allah Bapa, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita dan keluarga kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, setelah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, mari kita tutup ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, sebab apapun yang terjadi, Bapa kita selalu baik dan setia. Mari kita nyatakan rasa syukur kita melalui lagu Ku Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, pagi hari ini ada di ruangan ini Tuhan, kami mengangkat hati, kami memuji, menyembah. Haleluya, haleluya. Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
Acara Sowan Gusti 2025 bulan Oktober telah usai. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semuanya. Kiranya melalui tema bulan ini kita semua semakin dikuatkan untuk mengambil jarak sejenak dari kesibukan dan semakin dekat dengan Tuhan. Sampai jumpa kembali dalam Sowan Gusti bulan depan. Tuhan Yesus memberkati.